Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia dari kelas 10 IPA 3. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Baik, pertanyaannya, buatlah video yang berisi penerapan hukum-hukum Newton yang terdiri dari A. Macam-macam gaya pada benda, gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tal, gaya gesek, gaya sentripetal. B. Analisis masalah dinamika partikel, gerak melingkar vertikal dan ayunan konis. Benda-benda yang dihubungkan melalui katrol, benda-benda pada bidang miring, berat benda di dalam lift. Nomor 2. Penjelasan materi pada video harus jelas agar mudah dimengerti. Jawaban nomor 1A. Macam-macam gaya pada benda, yaitu gaya berat. Dalam ilmu fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda ialah tetap di mana-mana, tapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Massa suatu benda adalah banyaknya partikel yang terdapat dalam suatu benda. Massa benda sifatnya tetap, yaitu yang artinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut, karena berat adalah sebuah gaya, maka berat benda bisa diukur dengan menggunakan neraca pegas. Massa benda besarnya sama dimanapun pengukuran massa dilakukan, sedangkan pada berat benda berubah tergantung letaknya. Hal ini disebabkan adanya besar percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung jaraknya dari pusat bumi. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Hal ini disebabkan jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi jika dibandingkan dengan khatulistiwa. Gaya normal. Gaya yang menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku. Gaya ini ada karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja dan sering disebut gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi, pada buku terdapat dua yang bekerja, yaitu gaya normal N yang berasal dari meja dan gaya berat W. Kedua gaya tersebut besarnya sama tetapi berlawanan arah, sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Gaya normal selalu tegak lurus arahnya dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. 3. Gaya tegangan tal. Suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun ditarik secara horizontal, maka selalu bekerja gaya tegangan tal. Gaya tegangan tal merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tal adalah T, tension, dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tal ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun membentuk sudut tertentu. 4. Gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya luar. Gaya gesek termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Besar kecilnya gaya gesekan ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya gesekan yang muncul, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak semakin kecil juga. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Gaya gesek statis, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek kinetik, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. 5. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat
benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisik atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya fisik dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tal, gesekan, dan lainnya. B. Gerak melingkar vertikal. Gerak melingkar vertikal adalah gerak berupa lingkaran dengan arah vertikal. Contoh-contoh: sebuah benda diikat pada ujung sebuah tal kemudian diputar dalam arah vertikal, maka benda akan bergerak melingkar vertikal. Ketika benda melakukan gerak melingkar vertikal, maka besar tegangan tal setiap kedudukan benda akan berbeda, termasuk pada titik terendah dan titik tertinggi. Ketika benda berada pada titik terendah, maka tegangan tal akan bernilai maksimum, dan ketika benda berada pada titik tertinggi, maka tegangan tal akan bernilai minimum. Ayunan konis. Ayunan konis adalah putaran sebuah benda yang diikat pada satu titik tetap dan benda diputar mengitari permukaan benda kerucut. Ayunan konis ini sering disebut sebagai ayunan kerucut pada bentuknya seperti bangun ruang kerucut. Benda-benda yang dihubungkan melalui katrol. Pada gerak benda-benda yang dihubungkan seutas tali melalui sebuah katrol di mana salah satu benda terletak pada bidang datar dan benda yang lain dalam keadaan tergantung kondisi bidang datar. Yang akan dibahas di sini adalah bidang datar licin dan bidang datar kasar. Bidang datar licin. Dua balok 1 dan 2 dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang licin dan masanya diabaikan. Balok 1 terletak pada bidang datar licin sedangkan benda 2 dalam keadaan tergantung. Apabila massa balok 2 lebih besar dari massa balok 1, maka balok 1 akan bergerak ke kanan dan balok 2 akan bergerak turun dengan percepatan masing-masing balok adalah sama, yaitu sebesar A. Benda balok 1 bergerak ke kanan, maka perpindahan benda yang ke kanan sehingga gaya yang arahnya ke kanan berharga positif. Sementara itu, benda-benda bergerak ke bawah maka perpindahannya juga ke bawah sehingga gaya yang arahnya ke bawah berharga positif dan gaya yang arahnya ke atas berharga negatif. 2. Bidang datar kasar. Bidang datar kasar alias gaya gesek antara permukaan benda 1 dengan bidang tidak diabaikan. Jika massa benda 2 telah lebih besar dari massa benda, besar koefisien gesek antara benda 1 dengan permukaan bidang datar adalah U. Sementara itu benda 2 bergerak ke bawah dan benda 1 bergerak ke kanan dengan percepatan yang sama sebesar A. Benda-benda pada bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Dalam bidang miring berlaku sebagai berikut. A. Makin landal bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. B. Makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Berat benda di dalam lift. Keadaan lift terdiri atas 6 kondisi, yaitu sebagai berikut. 1. Lift alam. Nomor 1. Lift olam. Karena gaya normal sama dengan berat, maka ketika kita berada dalam lift yang alam, ketika tidak merasakan perubahan berat badan. 2. Lift bergerak dengan kecepatan konstan. Berdasarkan hukum 1 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, resultan gayanya sama dengan 0. Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi berat, maka kita tidak merasakan perubahan berat badan. Jadi, berat badan kita di dalam lift yang bergerak ke atas maupun ke bawah angin kecepatan konstan sama dengan berat badan kita ketika di luar lift. 3.
Lift bergerak dipercepat ke atas. Saat lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan A, lantai lift juga memberikan percepatan yang sama terhadap kita. Karena lift memiliki percepatan 4, lift bergerak diperlambat ke atas. Lift yang bergerak ke atas dengan perlambatan sama halnya seperti lift yang bergerak ke atas dengan percepatan, dipercepat. 5. Lift bergerak dipercepat ke bawah. Ketika kita berada dalam lift yang bergerak dipercepat ke bawah, badan kita akan terasa menjadi lebih ringan. 6. Tali lift putus. Apabila tali lift putus, berarti lift dan orang di dalamnya mengalami gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, benda akan mengalami percepatan gravitasi bumi. Baik, itulah jawaban saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.